Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Desa Sengi, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu desa dari 15 desa di Kecamatan Dukun yang mempunyai jarak 24 km dari pusat kota Magelang. Secara geografis, Desa Sengi sendiri terletak di perbatasan dengan sebelah utara Kecamatan Sawangan, sebelah timur Kabupaten Boyolali, sebelah selatan Desa Patean, dan sebelah barat Desa Sewuan. Virus. Letak geografis tanahnya berbentuk pegunungan dengan lahan sebagian besar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian, sehingga sebagian besar masyarakat desa adalah petani dan petani penggarap. Desa Sengi merupakan salah satu tempat yang memiliki tanah sangat subur. Maka tidak heran jika pada masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno, raja yang memerintah pada masa itu selalu mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Contoh dengan adanya sistem pertanian dan pembangunan tempat pemujaan atau kelompok percandian menurut sektenya. Hingga sampai saat ini, bangunan candi tersebut masih tetap bertahan dengan megahnya walaupun kondisinya sangat berbeda dengan masa itu. Yang nampak jelas dan masih bisa dirasakan sampai saat ini adalah sistem pertanian yang masih diterapkan. Dari sistem pertanian tersebut telah banyak menghasilkan orang-orang yang cerdas di bidang pertanian, sehingga orang-orang tersebut ikut berperan dalam menghasilkan bahan pangan yang mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Tidak hanya dari segi pertanian saja, pendongkrak pertumbuhan perekonomi yang lain dirasakan hasilnya sampai saat ini adalah ramainya wisatawan luar daerah yang mengadakan kunjungan ke komplek percandian walaupun hanya sekedar berpariwisata atau melakukan penelitian.
hingga sampai saat ini terciptanya usaha mikro yang berdiri di sekitar percandian. Sebagai bukti tinggalan masa Hindu Siwa yang masih terlihat di Desa Sengi hingga sampai saat ini, tinggalan berupa 3 buah bangunan candi yang terbilang cukup besar dan megah. Bagi saya pribadi, Desa Sengi saya anggap salah satu daerah yang memiliki warisan dari leluhur Nusantara. Jajaran bangunan candi yang berdekatan itu membuktikan bahwa Desa Sengi merupakan suatu daerah yang berharga bagi pemimpinnya masa itu, dengan bukti yang masih bisa terlihat dan dinikmati hingga sampai saat ini. Selain kokoh dan megahnya bangunan candi pada masa lalu, candi tampaknya dibangun dengan perencanaan dan pemikiran yang sangat matang. Pembagian kerja para pekerja pembuat candi juga sangat jelas, sehingga kolaborasi mereka menghasilkan bangunan candi tak hanya indah namun juga terlihat megah dan kokoh. Berdasarkan kitab Manasara Silpa Sastra, tata pembangunan candi meliputi perencanaan untuk candi, mencari lokasi untuk pembangunan candi, menguji tanah untuk menentukan tingkat kesuburannya, menyiapkan tanah, pembuatan vastu purusa mandala atau denah suci, membuatkan denah dan menempatkan sesuai rencana ruang pada mandala, serta mengerjakan fisik seperti menumpuk batu dan membuat ornamen. Memang bangunan candi itu sendiri dibangun pada sebidang tanah yang sangat subur. Kenapa demikian? Karena penentuan lokasi merupakan bagian yang sangat penting. Lahan calon lokasi candi harus suci, keramat, tenang, dan jauh dari keramaian. Lahan juga dipandang menyimpan kekuatan dewa atau menyimpan kekuatan supranatural yang bersemayam. Penentuan lahan ini memerlukan kajian yang mendalam oleh kaum Brahmana. Lahan yang bisa digunakan untuk candi misalnya hutan yang lebat, lereng gunung, dan lebih dekat dengan rangkaian pegunungan. Di tepian lahan subur yang produktif atau juga dekat dengan sumber mata air dan pertemuan 2 arus sungai. Nah, bangunan candi di Jawa bisa ditemukan di lokasi-lokasi tersebut. Sama halnya dengan candi pendem di komplek Desa Sengi ini, bangunan tersebut masuk dalam kriteria yang disebutkan antara hutan atau lahan produktif. Akibat letusan gunung berapi, materialnya menimbun bangunan candi tersebut dan ditemukan kembali pada tahun 1929 oleh masyarakat sekitar yang tengah menggarap lahannya. Setelah dilaporkan kepada pemerintah setempat pada masa kolonial Hindia Belanda, penggalian atau ekskavasi pertama kali dipelopori oleh Tuan de Pling. Bangunan candi tersebut berbentuk bujur sangkar dengan panjang 11,9 meter dan lebar 11,9 meter. Candi pendem dibangun pada abad ke-9 Masehi pada masa pemerintahan Kerajaan Mataram kuno. Pada saat itu Kerajaan Mataram kuno masih di bawah pimpinan Maharaja Kayuwangi Dyah Lokapala. Raja tersebut merupakan raja ke-8 yang memerintah pada tahun 855 sampai 885 Masehi. Sehingga bangunan candi ini termasuk salah satu percandian dengan sekte Siwa. Menjadi salah satu peninggalan Kerajaan Mataram kuno, lokasi candi ini tidak jauh dengan beberapa candi Hindu lainnya. Lokasi candi pendem berada di antara Candi Lumbung dan Candi Asu. Di mana kemudian ketiga bangunan candi tersebut disebut-sebut dengan Komplek Candi Sengi. Ditinjau dari seni arsitekturnya, melalui percandian di Desa Sengi, adanya candi pendem ini dihubungkan dengan prasasti yang ada. Prasasti yang ditemukan pada komplek bangunan Candi Sengi adalah Sri Manggala II, Kurambitan I, dan Kurambitan II.
Pada ketiga prasasti tersebut menyebutkan adanya keberadaan Dharma di Salingsingan. Prasasti Salingsingan memiliki angka tahun 802 Saka atau 880 Masehi. Di mana prasasti tersebut berisi tentang danan kebaktian Sri Maharaja Rakai Kayuwangi kepada Batara di Salingsingan. Ketiga prasasti yang ditemukan di sekitar Candi Sengi berisi Sang Pamgat Hino Pu Apus menetapkan dharmanya di Salingsingan. Sedangkan menurut prasasti Wanua Tengah III pada tahun 880 Masehi berada di bawah kekuasaan Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala. Prasasti Wanua Tengah III yang berisi urutan raja-raja pemimpin kerajaan Mataram kuno sebagai penguasa daerah Jawa Tengah pada masanya dengan menggunakan dasar dari prasasti ini dan dihubungkan dengan prasasti Salingsingan, maka dipastikan bahwa Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala merupakan pemimpin kerajaan saat dibangun ketiga Candi Sengi. Setiap bangunan candi dibuat semegah dan seindah mungkin. Maka dari itu, pada kulit luar bangunan candi, pada dinding selasar atau kaki candi, tidak mungkin dibiarkan kosong begitu saja. Semestinya akan dibuatkan ornamen-ornamen dari segi pahatan disebut dengan relief. Contoh saja, pahatan atau relief sulur gelung yang keluar dari jambangan, seekor burung bangau yang membuka lebar sayap-sayapnya, pahatan arca dan pahatan relief gana. Semua itu sudah ada bagian masing-masing. Secara struktur kerja, pahatan-pahatan relief tersebut dibuat salah seorang yang sudah dipercayakan tentang jenis tugas dan bidang pekerjaannya, yaitu Sang Taksaka. Sang Taksaka sendiri adalah orang yang memiliki suatu pekerjaan di bidang pemahat relief dan jenis arca. Bangunan candi tidak luput dengan sumuran candi, di mana bangunan sumuran tersebut berada pada bagian tengah ruangan utama candi. Pada bagian dasar akan ditanam peripeh yang diisi dengan logam-logam mulia atau jenis biji-bijian sebagai unsur senyawa bangunan candi itu sendiri. Setelah peripih diletakkan di dasar sumuran, perihal berikutnya akan menutup sumuran tersebut sehingga menjadi lantai ruangan utama. Lalu berikutnya di atas lantai akan diberikan sebuah pahatan arca berbentuk dewa atau sarana pemujaan lainnya seperti lingga dan yoni. Penamaan dari candi ini dikarenakan bentuk bangunan candi yang berada di dalam tanah atau terkubur. Pendem sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti pendam atau terkubur. Oleh sebab itu, penamaan Candi Pendam ini dikarenakan kondisi bangunan candi yang terlihat terkubur di dalam tanah. Bangunan candi ini hanya tersisa pada bagian selasar saja. Apabila diamati lebih detail, bangunan candi ini memiliki hias motif sulur gelung yang keluar dari jambangan. Yang berada di bagian tengah ikal sulur merupakan burung bangau yang membuka lebar sayapnya. Keberadaan panel tersebut diapit pilaster yang bersebelahan dengan relief gana. Keunikan dari bangunan candi ini adalah ditemukan berbagai lubang-lubang yang dipergunakan untuk permainan dakon pada bagian batur sudut barat daya bangunan candi. Keberadaan bangunan candi ini di tengah lahan persawahan. Keberadaan masih terus dilestarikan dengan perawatan candi yang selalu dilakukan oleh pihak pemerintah desa dengan tokoh dan masyarakatnya. Keberadaan bangunan candi di suatu daerah merupakan sumber inspirasi untuk memajukan sistem penataan perekonomian suatu daerah di pedesaan. Makanya tidak heran jika leluhur Nusantara sudah menyiapkan jalan untuk sebuah gagasan. Tinggal bagaimana cara kita melakukan untuk memanfaatkan warisan tersebut. Semua bisa berkembang karena pola pikir kita yang bisa dimulai dari titik paling rendah, sehingga bisa menimbulkan dampak positif yang besar bagi lingkungan dan luar daerah.